Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Madu Ritonga, NIM 9233412204, peserta PPG dalam jabatan 2023 angkatan kedua. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan mengadakan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh, ataupun mengajar. Ibarat sebuah contoh lukisan yang akan dipelajari oleh anak didiknya. Baik buruk hasil lukisan tergantung pada contoh yang diberikan sang guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Selamat siang. Siang. Ya, terima kasih. Sehat semua? Sehat. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba membawakan doa kita siang ini. Siapa dulu? Silakan maju ke depan. Iya, silakan. Mari kita bersatu berdoa. Tidak ditentukan terjadikan kebenaran manusia tidak terdahulu daripada dosa. Oke Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Amin. Ya, sebentar kami bicara. Ya baik, jadi saya mau mengenalkan dulu. Apakah di antara di kamera yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua kan? Terima kasih. Baiklah, jadi untuk memulai pembelajaran kita untuk hari ini adalah, mungkin kalian masih ingat apa itu materi pelajaran kita yang minggu lalu? Apa itu? Iya, tentang perspektif. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu. Bapak mau bertanya dulu, apa itu perspektif? Apa yang Anda ketahui tentang perspektif? Coba. Apa itu? Iya, silakan. Perspektif atau sudut pandang yaitu adalah teknik atau metode untuk menggambar objek-objek berupa benda atau ruang dan lingkungan yang ukurannya lebih besar dari manusia. Oke, itulah apa? Perspektif. Nah, kemudian apa itu titik hilang? Iya, silakan. Titik hilang adalah titik temu antara garis-garis paralel dalam suatu gambar. Iya, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai menggambar perspektif dengan teknik dua titik hilang. Ya, jadi dua titik hilang itu adalah gambar yang paling mudah dikerjakan. Sudah? Iya. Jadi dua titik hilang berarti kita di sana menggunakan dua sebagai garis atau titik yang menjadi arah dari setiap garis paralel. Sudah? Nah, jadi titik hilang itu adalah tempat bertemunya setiap garis paralel. Nah, kenapa ini perlu kita pelajari? Apakah ini perlu untuk kehidupan sehari-hari? Nah, jadi kenapa ini perlu? Perspektif dua titik hilang di mana kita bisa mempelajari bagaimana cara membuat garis dengan tepat. Kemudian kita dilatih di sana bagaimana cara kita melihat sesuatu objek
itu bangunan ataupun benda-benda yang lain. Menjadi perlu untuk kita. Contohnya nanti apabila nanti kalian mengulang ini perlu sebagai latihan dasar atau materi dasar di dalam tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta ini dapat memahami pengertian gambar perspektif dari yang tadi ya. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik berkarya menggambar perspektif dua titik hilang. Kemudian yang ketiga, setelah melihat video nanti ya yang ditampilkan, peserta didik dapat menyimpulkan unsur, prinsip, bahan, teknik menggambar perspektif dua titik hilang. Kemudian yang keempat, membuat gambar perspektif dua titik hilang dengan benar. Kemudian yang kelima, mempresentasikan karya peserta didik. Jadi setelah siap nanti Anda presentasikan nanti Pak. Paham ya? Ya. Nah jadi begitu sekarang Anda perhatikan video dari ini. Nanti di sana dibuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Sebenarnya surat tahan tulis. Sudah. Ya, nah, jadi nanti nanti setelah media videonya silahkan nanti diisi di KPD. Kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan. Kemudian tugas kelompok yang lain yang tidak presentasi itu memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang lain. Sudah ya? Youth Fine Art and DIY. Nah, pada subunit 1-2 kita akan mempelajari tentang menggambar perspektif dengan dua titik hilang dengan garis horizon. Perspektif dua titik hilang digunakan untuk menggambar perspektif objek yang memiliki kelompok bidang datar yang tidak sejajar dengan garis horizon. Objek yang bidang datarnya tidak sejajar dengan garis horizontal selalu membentuk sudut dengan garis horizon. Gambar perspektif dengan dua titik hilang memiliki bentuk tidak statis dan tidak simetris. Sudut pandang mata dalam menggambar perspektif, yaitu yang pertama ada sudut pandang mata burung, adalah sudut mata terhadap objek gambar yang berada di bawah garis horizon kata, yaitu sudut mata terhadap objek yang berada di atas garis horizon, sehingga orang yang mengamati seakan melihat objek berada di atas, sementara orang yang mengamati seperti seekor katak berada di bawah. Ada beberapa istilah lain, yaitu sudut mata putih, sudut mata cacing, dan sebagainya. Alat-alat yang diperlukan ada pensil, buku gambar, penggaris panjang dan sedang, dan terakhir penghapus dan rautan. Nah, kaidah dasar perspektif dua titik hilang. Yang pertama, bidang datar objek tidak sejajar dengan garis horizon sehingga membentuk sudut. Yang B, garis yang tegak lurus dengan garis horizon tetap digambar tegak lurus. Yang C, semua perspektif ditarik garis proyeksi kedua titik hilang. Dan yang D, dua titik hilang yaitu
dengan menandai menggunakan huruf TH1 dan TH2 sebagai singkatan dari titik hilang 1 dan titik hilang 2. Yang terakhir, fungsi titik hilang pada perspektif dua titik hilang tidak sebagai titik sentral, namun sebagai titik proyeksi. Pembelajaran konsep perspektif bangun majemuk dengan dua titik hilang. Bangun majemuk adalah dua bangun atau lebih dari satu bidang gambar dengan bidang gambar. Dengan demikian, masing-masing bangun memiliki perspektifnya sendiri. Baiklah, mari kita lihat proses menggambar perspektif dua titik hilang. Kita membuat bangunan menggunakan perspektif dua titik hilang. Lihat dan perhatikan baik-baik ya. Perhatikan ya langkahnya. Hampir sama ya. Satu titik hilang. Bisa dilihat. Yang paling depan. silakan juga dilihat di sana. Ya, bagaimana potensi daripada bangunan dengan membuat titik
juga. Oke, kira-kira seperti itulah proses pembuatan daripada menggambar gedung atau bangunan dengan menggunakan 2.3. Jadi sebelum itu ada gambar, ada buat. Yang pertama dulu kita selesaikan, yaitu menganalisis apa itu perspektif, menggambar 2 titik, bilang yang sudah dibagikan tadi ya. Silakan dulu apa itu konsepnya, prosedurnya, kemudian prinsipnya dan tekniknya juga. Kita perlu didiskusikan. Jadi dalam diskusi itu harus menyampaikan pendapatnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Ini apa itu? Dia usul-usulnya silakan dicari, dia di handphonenya apa itu usul, baru nanti sama-sama silakan di presentasikan sudah. Jadi minum-minum tuh air sana. Sudah.
Jadi ini. Macam sama. Itu kembali. Bidang kawin atau ini Bidang gambar. Iya deh. Bidang tadi pun. Baik. adalah Ada mencari bidang tadi. yang kaya, yang diletakkan di antara mata, Teknik siapa? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Untuk ini kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Silakan ke depan, mulai dari unsur perspektif. Silakan ke depan semuanya. Ya, silakan ke depan semua. Ya, teman-temannya silakan. Perhatikan yang lain, silakan yang lain perhatikan ke depan. Ya, silakan pemandu. Masalah yang pertama. Perhatikan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur dalam menggambar perspektif. Di sini kami menemukan ada beberapa unsur dalam menggambar perspektif. Di antaranya yaitu teknik menggambar suatu objek yang harus fokus pada 2 titik. Bidang horizon, garis batas, titik lenyap atau titik hilang, titik mata atau titik pandang, panjang, lebar dan volume, titik gen garis mata, jarak bidang gambar ke objek, jarak dari titik pangkal ke objek, sudut yang dibentuk oleh objek terhadap bidang gambar. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pensil, penghapus, kertas, dan garis. Iya, jadi itulah yang sudah dapat dikerjakan. Oke, jadi untuk itu kita berikan aplaus untuk mereka. Ya, oke. Ya, untuk kedua kita berikan kesempatan untuk kelompok kedua untuk memberikan presentasinya masalah prinsip yang digunakan di dalam menggambar perspektif. Silakan ke depan semuanya. Ya, siapa yang mau silakan. Perhatikan kelompok yang lain, silakan gunakan masalah yang mereka kerjakan. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan adapun yang kami ketahui dalam prinsip menggambar perspektif ialah prinsip menggambar perspektif 2 titik hilang adalah dapat membuat gambar menjadi lebih sempurna karena adanya gaya tarik, gaya yang dapat membentuk menjadi sebuah bangunan ideal. Adapun prinsipnya yaitu objek yang digambar sesuai dengan tampak yang sebenarnya. Yang kedua, perbandingan bagian atau bagian keseluruhan. Yang ketiga, susunan objek gambar, letak objek satu dengan lainnya hendaknya tidak berjauhan agar tidak nampak terpisah. Dan yang keempat, menggambar suatu objek yang hanya pencahayaan pada objek benda akan tampak lebih terlihat bila menggunakan cahaya terang. Titik hilang yaitu titik terjauh dari jangkauan jarak pandang mata dan titik hilang selalu terletak di dalam garis horizon. Garis horizon yaitu garis khayal mata
atau tidak nyata di mana kita berada, disitulah garis horizon berada. Kelompok yang satu, ada? Oke, silakan. Silakan kembali. Dan kemudian yang ketiga. Tiga. Baiklah, kemudian ketiga selanjutnya akan memaparkan mengenai teknik menggambar perspektif. Yang pertama, teknik perspektif satu titik hilang, yaitu teknik menggambar suatu objek yang harus fokus pada satu titik saja. Yang kedua, teknik perspektif dua titik hilang adalah suatu objek yang digambar mengalami pergeseran terhadap proyeksi atau gambar. Yang ketiga, teknik perspektif tiga titik hilang adalah teknik menggambar yang diterapkan pada tiga titik yang berfungsi untuk menarik objek. Sekian yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dari kelompok satu ada tanggapan? Ya, kelompok dua? Ya, Pak. Iya. Kelompok tiga? Wah, ini kelompok empat? Ada pertanyaan? Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, silakan. Yang dideskripsikan merupakan cara menggambar perspektif dua titik hilang. Namun mengapa hanya tertuju pada satu garis saja, pada satu titik saja? Terima kasih pertanyaan dari teman kami. Menurut yang kami ketahui, teknik menggambar perspektif itu ada tiga. Yang pertama, teknik satu titik hilang. Yang kedua, teknik dua titik hilang. Yang ketiga, teknik tiga titik hilang. Apa jawaban kalian bisa diterima? Ya, bisa diterima. Iya, terima kasih. Nah, jadi di dalam teknik menggambar perspektif itu ada tiga memang, ya. Pertama adalah perspektif satu titik hilang, kemudian perspektif dua titik hilang, kemudian yang ketiga itu adalah perspektif tiga titik hilang. Ya, oke, silakan kembali ke depan masing-masing. Iya. Ya, jadi yang pertama tadi kita sudah bahas, teman-teman kami sudah presentasikan masing-masing apa itu unsur-unsur di dalam menggambar perspektif, kemudian apa itu prinsip-prinsip di dalam menggambar perspektif, dan teknik apa saja yang digunakan di dalam menggambar perspektif. Kemudian yang keempat, manfaat apa yang sudah atau yang digunakan di dalam menggambar perspektif. Nah, kita akan membuat gambar perspektif dengan menggunakan teknik dua titik hilang. Ya, jadi karena satu titik hilang itu sudah kita lalui di hari yang lalu, ya. Nah, begitu sekarang kita akan menggambar perspektif dua titik. Silahkan, tadi sudah kita sampaikan itu video cara pembuatannya. Sekarang adalah bagaimana anak didik kami dibuat. Ya, silahkan dikerjakan. Di sana di video menentukan garis apa? Kemudian garis ya, tadi kan. Nah, kemudian titik hilang di kiri dan kanan. Nampak warnanya? Nampak. Dari sini sekarang
Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini di dalam gambar ini nanti, gambar 239, garis yang vertikal itu harus tetap vertikal terhadap bidang garis horizontal. Jadi harus vertikal. Jadi sepanjang mana tidak boleh ini, gitu ya. Nah, jadi sebuah gedung kita tahu bahwa gedung itu ada bendera, ada tiang, ada kemudian ada pin. Perhatikan, jadi setelah selesai nanti ini, Bapak nanti akan bagikan link, kemudian dikerjakan sebentar. Itu ada 5 buah soal. Oke. Sekarang perhatikan firman. Lihat apa yang sudah digambarkan oleh temannya. Lihat kemarin. Ada 3 sudut pandang, ada kan? Oke, silakan. Coba ini adalah gambar perspektif dua keadaan di mana kita harus melihatnya dari sudut pandangan mata Bapak. Cara kerjanya, kita membuat garis horizon terlebih dahulu, dan di sebelah kanan dan kiri kita membuat titik pilar. Jadi di sini katanya ini adalah sudut pandang apa? Mata normal. Normal itu siapa? Usia. Jadi di sini inilah yang dapat dan kita oleh teman kita yang bernama siapa? Jadi sudah menceritakan apa yang sudah dibuat, apakah yang sudah selesai? Ya, beri tepuk tangan kepada kalian, lihat dulu sih. Bagus. Ya, silakan. Terima kasih. Yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Chandra Purba dari kelompok 3. Saya ingin menunjukkan hasil gambar saya dengan gambar perspektif 2 titik hilang. Awalnya dimulai garis horizontal, membuat garis pertengahan, dan diikuti dengan titik diambil dari setengah gambar tersebut, begitu lagi di bawahnya dan diikuti oleh di atasnya. Kemudian menggunakan garis sebelumnya. Untuk membentuk kotak seperti ini, kita harus menentukan dari titik sebelah kiri atau kanan. Iya, jadi itu beri kita. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaan. Kemudian karya tema kita yang ketiga. Ini adalah hasil gambar saya, yaitu gambar perspektif 2 titik hilang, di mana dalam gambarnya menggunakan 2 titik yang berada pada 2 ujung garis horizontal.
satu belum selesai. Ini adalah menggambar bentuk dengan menggunakan sudut pandang mata normal. Oke, terima kasih untuk TV. Silakan selesaikan kalau belum selesai. Ada sudut pandang yang lain? Ada? Oke, terima kasih. Nah, jadi perhatikan. Nah, di mana dua titik hilang ini adalah gambar yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan menggunakan satu titik. Jadi kenapa ini lebih mudah? Karena di sini dia tidak ada simetri atau keseimbangan. Jadi kita bebas menggambarkan bangunan itu sendiri. Jadi dia bukan mesti simetris. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah titik hilang ini tidak boleh terlalu dekat di sini di garis horizontal, karena itu akan menjadi nanti gambar itu akan kelihatan distorsi. Apa itu distorsi? Tidak enak. Itu dia. Kenapa dia dikatakan tidak boleh terlalu dekat dengan garis horizontal? Sudah? Ya. Jadi itu silahkan perhatikan ke depan. Saya tampilkan di depan ini. Silahkan diambil HP-nya. Ini silahkan diambil HP-nya. Masing-masing lihat. Silahkan diketik link berikut, kemudian silahkan dibuka HP-nya. Sambil ketik. Silahkan ketik. Saya buat di sana. Ya, silahkan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis Perhatikan ke depan. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita untuk hari ini. Jadi sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan gurunya. Terima kasih. Jadi sampai di sini. Selamat siang semuanya.